Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya sayangi, ya. Ini adalah pertemuan ke-6 untuk mata kuliah dasar pemrograman 1, ya. Pada kesempatan kali ini saya akan bicara tentang lebih detail apa itu operator relasional dan operator logika. Karena ini akan banyak digunakan di dalam ketika kita membuat program. Nah, kalau kemarin di video kelima itu kita bicaranya operator bitwise ya. Hari ini saya lebih dalam tentang operator relasional ya. Saya kembali lagi ke definisi bahwa operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antar dua operan. Apakah sama atau tidak, lebih besar atau lebih kecil. Ya, jadi nanti eh, di sini nanti kita akan dapetin relasional ini hasilnya itu adalah benar atau salah, ya, benar atau salah. Jadi nanti saya tunjukkan penggunaan operator relasional itu, ya. Operatornya adalah double plus, ya. Double plus ini maknanya adalah sama dengan, ya, sama dengan. Apakah dia benar-benar sama dengan, ya. Kemudian yang ini tanda seru sama dengan ini apakah tidak sama dengan, ya. Apakah lebih kecil, apakah lebih besar, ya. Apakah lebih besar atau apakah lebih kecil atau sama dengan, atau apakah lebih besar atau sama dengan, ya. Saya langsung ke contoh programnya, ya. Baik, ini adalah contoh program. Ya, ini adalah contoh program untuk operator relasional. Ya, di sini nggak ada maknanya. Kemudian di sini kita menyertakan sebuah modul IOStream. Ya, IOStream ini untuk tampilan input output. Kemudian kita using namespace std ini adalah kita menggunakan library untuk menampilkan proses input dan output. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke fungsi utama. int main ini adalah fungsi utama. Kemudian kita buka blok program. Kemudian nanti di akhir kita tutup blok program. Oke. Nah, di sini kita bilang adalah variabel A, variabel B, ya, variabel A, variabel B, tipe datanya adalah integer, ya. Ini adalah penyebutan variabel, ya. Nilai dari variabel A itu 3, ya. Nilai dari variabel A itu 3, nilai dari variabel B itu adalah 5. Ya, ini teman-teman bisa modifikasi, tapi di sini saya nggak modifikasi, ya. Kemudian kita deklarasikan juga sebuah variabel namanya result, ya, namanya result. Tipe datanya adalah boolean, ya. Di sini nilai yang akan muncul adalah nilai true atau false, ya. Kalau dalam bahasa kita benar atau salah, ya. Jadi kita deklarasikan variabel result itu tipe datanya adalah boolean. Jadi nilai yang muncul nanti benar atau salah. Oke. Ini yang pertama, ya. Ini yang pertama penggunaan operator relasi, ya. Ini penggunaan operator relasi yang pertama. Lihat simbolnya, ya. Result adalah, ya, hasil adalah apakah A benar-benar sama dengan B, ya. Apakah A benar-benar sama dengan B, ya. Jadi kalau di sini A itu nilainya adalah 3, ya. Kemudian B adalah 5, apakah A benar-benar sama dengan 5, ya. Apakah A sama dengan 5? Ini jawabannya apa? Jawabannya salah,
ya, atau false, ya. Jawabannya salah atau false. Terus, nah, jadi nanti munculnya apa? Ya, munculnya cout dari result. Ya, nanti Anda buktikan itu munculnya apa? 0 dan 1 atau false dan true. Ya, jadi teman-teman nanti coba dipraktekkan, tapi setidaknya teman-teman harus tahu ini nanti outputnya apa. Ya, outputnya itu seperti apa. Tapi kita harus tahu dulu, ya. Apakah A yang nilainya 3, ya, itu sama dengan B yang nilainya 5, ya. Kalau secara logika kita bilang ini salah, ya, ini pasti salah. Kalau salah, tampilkan di layar 3 sama dengan 5 adalah, ya, hasilnya tampilkan. Nah, ini yang saya katakan, coba nanti Anda ketik, kemudian hasilnya apa? Apakah hasilnya itu 0 dan 1? Apakah hasilnya itu adalah false atau true? Ya, nanti kita lihat. Itu adalah pengaruh dari tipe data boolean itu, ya. Tipe boolean itu kan nilainya true atau false, 0 atau 1. Nanti Anda buktikan. Oke. Ini sudah. Oke. Kita masuk yang kedua. Result, apakah A tidak sama dengan B? Ya. Apakah A tidak sama dengan B? Ya. A-nya berapa tadi? A-nya 3. B-nya berapa? B-nya 5. Ya. Maka ini jawabannya apa? Apakah 3 tidak sama dengan 5? Jawabannya benar. Ya. True. Ya, jawabannya benar. Nah, tampilkan di layar 3. Apakah 3 tidak sama dengan 5? Hasilnya apa? Di sini nanti hasilnya apa? Hasilnya apa? Kalau 1 itu true, kalau 0 itu false. Itu misalnya seperti itu, ya. Jadi teman-teman ini nanti dibuktikan hasilnya 0 atau 1. Kalau 0 itu benar atau salah. Kalau 1 itu benar atau salah. Jadi nanti coba lihat lagi keterangan tentang tipe data, ya, tipe data logika. Ya, kalau boolean itu jadi digunakan nilai 0 berarti salah. Jadi nanti gini, di boolean itu kita harus jelaskan, ya, kalau di boolean itu tipe data boolean itu kalau salah atau false itu nilainya adalah 0, ya. Kemudian kalau dia benar atau true itu nilainya adalah 1, ya. Jadi kalau nanti di sini hasilnya apa? Apakah tidak 3 sama dengan 5? Hasilnya di sini harus 0. Terus yang kedua, apakah 3 tidak sama dengan 5? Apakah 3 tidak sama dengan 5? Maka di sini hasilnya akan 1. Benar, ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah apakah 3 lebih besar daripada 5? Jawabannya yes, jawabannya true, ya. Maka di sini nilainya berapa? Maka di sini nilainya akan 1. Gitu, ya, teman-teman. Terus kita lanjutkan lagi. Apakah apakah ini jawabannya false, ya? Apakah 3 lebih besar daripada 5? Jawabannya false, ya. Salah. Kalau false di sini jawabannya 0, ya. Jadi teman-teman ketika menulis program itu pastikan kita itu paham nanti kira-kira
outputnya akan seperti apa gitu ya. Jangan ikut-ikut program, ternyata programnya nggak paham. Oke, yang berikutnya apakah A lebih kecil daripada B? Apakah 3 lebih kecil daripada 5? Jawabannya true. Maka di sini akan muncul output 1 gitu ya. Kemudian yang terakhir apakah bukan yang terakhir ya. Apakah A lebih besar atau sama dengan 5? Ya. Apakah 3 itu lebih besar atau sama dengan 5? Ya, ini ya, coba dipikirkan. Apakah A lebih besar atau sama dengan 5? Jawabannya iya atau tidak. Nah, ini yang harus dibuktikan ya. Ini yang harus dibuktikan. Jawabannya bisa salah ya atau benar, cuman ada itu. Jadi nanti kalau benar di sini tulisannya, kalau salah di sini munculnya 0 ya. Perhatikan ya, apakah 3 itu lebih besar atau sama dengan 5? Ya, kemudian yang terakhir apakah 3 lebih kecil atau sama dengan 5? Jawabannya apa? Jawabannya benar atau true. Maka outputnya adalah 1. Ya. Coba ini Anda praktekkan, ya. Kemudian dimunculkan. Oh, berarti hati-hati, ya. Saya bilang ke teman-teman, ini adalah operator relasional. Ya, ini adalah operator relasional. Nilai yang tampil itu nanti benar dan salah. 0 atau 1 ya. Nanti kita lanjutkan di operator logika. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang operator logika ya. Definisinya apa? Definisinya adalah digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika dari hasil operasinya juga akan berupa nilai logika ya. Jadi di sini kalau tadi itu kan hasilnya misalnya apakah A pernyataan 1 ya, apakah A lebih kecil daripada 5? Hasilnya apa? Hasilnya benar atau salah. Nah, kalau operator logika itu dia harus ada dua proposisi ya. Paling enggak yang dibandingkan itu adalah nilainya. Dia membandingkan hasil dari operator yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama relasi tadi ya. Jadi di sini kalau saya bilang harus ada dua pernyataan. Ya. Operatornya cuma ada dikit, operator konjungsi, disjungsi dan negasi. Ya, operator logika ini cuma ada dan atau tidak ya. Jadi nanti kita akan bandingkan. Jadi teman-teman harus paham kapan gunain operator logika, kapan gunain operator relasi. Ya, ini beda gitu ya. Oke, kita lihat ke contoh programnya. Saya punya contoh program seperti ini. Ya, oke. Ini udah nggak saya bahas lagi. Kemudian ciptaan sebuah fungsi main, buka buka bloknya. Kita bilang ya, sama seperti tadi. Result, sebuah variabel result dideklarasikan sebagai tipe data boolean ya. Kita akan bilang bahwa boolean itu nilainya cuma ada 2, cuma ada 0 atau 1. Ya, 0 itu untuk salah, kemudian 1 itu untuk benar ya, atau false atau true. Ini dulu teman-teman paham dulu. Jadi tipe datanya adalah boolean
Yang tersimpan di dalam memori komputer itu cuman ada 0 dan 1. Oke, yang pertama, operatornya adalah nih. Lihat, tadi saya katakan digunakan untuk membandingkan dua buah logika. Ini logika yang pertama dibandingkan dengan logika kedua. Disinilah operatornya. Ya. Apa katanya? Risal bandingkan, apakah 3, yang pertama adalah apakah 3 tidak sama dengan 5 dan 3 lebih kecil daripada 5? Ya. Pernyataan yang pertama ini nilainya apa? Apakah 3 tidak sama dengan 5? Tuh, di sini berarti nilainya 0. Betul ya? Salah. Apakah 0 gitu ya? Yang kedua adalah apakah 3 lebih kecil daripada 5? Jawabannya juga 0. Ya. Kalau 0 ketemu dengan 0 atau salah ketemu salah, teman-teman udah belajar logika, maka hasilnya dilihat di tabel kebenaran. Kalau false ketemu false di dalam operator dan, maka hasilnya adalah 0. Ya, ini false. False dan false itu hasilnya false. Ya, false dan false itu hasilnya false. Ya, maka tampilkan Cout, ya, tampilkan di layar monitor. Pernyataan pertama, 3 tidak sama dengan 5 dan 3 lebih kecil daripada 5, maka hasilnya nanti adalah 0. Gitu ya teman-teman ya. Ya, nanti dibuktikan ya. Oke, baris keduanya. 3, ya. Ini tadi di operator relasi sudah disebutkan. Apakah 3 itu sama dengan 5? Ya. Apakah 3 itu sama dengan 5? Jawabannya 0. Ya. Dan apakah 3 lebih kecil daripada 5? Jawabannya apa? Jawabannya 1. Maka kalau false dan true, maka hasilnya adalah, Anda lihat lagi tabel kebenarannya. Ya, Anda lihat lagi tabel kebenarannya. Kalau 0 dan 1, maka hasilnya adalah 0. Ya. Karena apa? Di logika dan ini, hasil true itu didapat ketika kedua-duanya nilainya adalah true. Ya. Oke, kita lihat yang ketiga. Apakah 3 lebih kecil daripada 5? Sorry. Ini lebih 3. Apakah 3 sama dengan 5? Ya, apakah 3 sama dengan 5? Apakah 3 sama dengan 5? Jawabannya tidak. Ya kan, 0. Dan apakah 3 lebih besar daripada 5? Jawabannya iya, 1. Ini tadi apakah 3 lebih kecil daripada 5? Apakah 3 kecil daripada 5? Jawabannya 1. Apakah 3 lebih besar daripada 5? Jawabannya 0. Ya. Kalau 0 dan 0 sama dengan yang di atas ya. Maka hasilnya juga 0. Gitu. Kira-kira gitu nggak teman-teman? Perhatikan sekali lagi, apakah 3 itu sama dengan 5? Ya enggak lah, 3 sama dengan 3 atau 5 sama dengan 5. Kemudian berarti nilainya salah ya kan?
Apakah 3 itu lebih besar daripada 5? Ya tidak. 3 itu lebih besar. Apakah 3 lebih besar daripada 5? Apakah 3 lebih besar daripada 5? Enggak. Ya, false. Ya. Ini apakah 3 lebih kecil daripada 5? Iya. Ya. Kalau salah dan salah, hasilnya juga salah. Ya. Oke. Oke, ini untuk tampilkan di layar monitor. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan yang ini. Apakah 3 tidak sama dengan 5? Ya, apakah 3 tidak sama dengan 5? Jawabannya apa? 3 itu tidak sama dengan 5, betul nggak? Betul, berarti 1. Ya. Oke. Operator yang kita gunakan adalah ini operatornya. Operatornya adalah atau. Ya. Sorry. Yang kedua statementnya adalah apakah 3 itu lebih kecil daripada 5? Apakah 3 itu lebih kecil daripada 5? Iya, jawabannya 1. Ya. Maka kalau 1 atau 1, hasilnya 1. Ya. Oke. Ini teman-teman coba pikirkan. Apakah 3 lebih kecil sama dengan, apakah 3 sama dengan 5 dan apakah 3 lebih, apakah 3 sama dengan, tidak sama dengan 5 atau 3 lebih besar daripada 5? Nah, teman-teman cari ya, ini nanti nilainya apa, tapi dipahami ya, jadi jangan hanya diketik kode program aja, nanti teman-teman nggak ngerti maknanya. Ini saya nggak bahas lagi. Oke. Apakah 3 sama dengan 5 atau 3 lebih besar daripada 5? Maka hasilnya apa di sini? Ya. Oke, itu untuk yang operator atau, ya, untuk operator atau. Kemudian kita masuk ke negasi. Ya. Apa katanya? Apakah 5 ya negasi itu di sini negasi tidak sama ya? Apakah 5 itu sama dengan 2? Apakah sebentar, ini bukan ya. Apakah tidak benar 5 itu sama dengan 2? Nah, ini rada berpikir ya. Apakah 5 itu tidak sama dengan 2? Di sini, apakah 5 itu tidak sama dengan 5? Jawabannya apa? Apakah 5 tidak sama dengan 5? Jawabannya sama. Kalau sama berarti salah. Apakah 5 tidak sama dengan 2? Ya memang iya, berarti jawabannya benar ya kan gitu. Ya, jadi ini Anda buktikan di kode program, Anda buktikan di kode program dari sini ya. Anda perhatikan, Anda harus tahu ketika program itu punya sebuah output, Anda juga harus tahu bahwa outputnya juga Anda paham gitu ya. Jangan nggak paham. Kalau nggak paham ya percuma ya. Ini adalah tentang dan, operator dan, penggunaan operator dan 1, 2, 3. Kemudian yang saya blok ini adalah operator atau ya 1, 2, 3 Anda buktikan. Nah, di sini adalah operator negasi ya. Kalau sudah kemudian return, kemudian tutup bloknya. Anda pahami source code ini, kemudian Anda munculkan di program C++ Anda ya. Tetap semangat, sampai ketemu di ujian. Saya Budi Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.